Al-Quran, hukum yang hidup, fenomena hukum dan Rasul di perspektif Qurani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah negara yang memiliki sistem hukum formal yang lengkap, undang-undang tertulis, pasal-pasal jelas, namun tanpa aparat penegak hukum yang efektif. Dalam kondisi demikian, hukum tetap ada, tetapi fungsinya mati secara praktis. Aturan menjadi dokumen inert, tafsirnya bersifat arbitrer, pelanggaran merajalela, dan norma hukum dapat dipermainkan atau bahkan diabaikan. Analogi ini mencerminkan situasi manusia ketika wahyu tidak dibarengi dengan hadirnya Rasul. Al-Quran tetap ada, ayat-ayatnya terbaca, namun banyak yang hanya memandangnya sebagai teks historis atau literatur moral. Sebagian menerima, sebagian menolak, sebagian memperdebatkan, sebagian lain mereduksi ayat-ayatnya menjadi dongeng atau kisah simbolik. Padahal Allah menegaskan, "Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaq, fabi'ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun." Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya, maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? QS Al-Jasiyah 6. Dengan kata lain, Quran tanpa pengamal atau penyampai wahyu yang otoritatif kehilangan statusnya sebagai hukum yang hidup. Rasul hadir bukan untuk menciptakan teks baru, melainkan untuk mengaktualisasikan hukum Allah, memastikan ayat-ayatnya dipahami, diterapkan, dan ditegakkan secara nyata. Rasul menjadikan Al-Quran bukan sekadar teks historis, melainkan sistem hukum yang dinamis, dapat diamalkan, dan relevan dalam konteks sosial dan spiritual manusia. Allah menegaskan kedatangan Rasul sebagai manifestasi kebenaran ilahi. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Rasul dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah, itu lebih baik bagimu. Qiyus An-Nisa 170. Lebih jauh, Allah mengikat seluruh nabi sebelumnya dalam janji untuk mengesahkan kebenaran wahyu yang diutuskan. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh-sungguh kamu akan beriman kepadanya dan menolongnya. Qiyas Ali Imran 81. Fenomena ini menegaskan prinsip sunnatullah. Hukum ilahi tidak berubah. Setiap kali manusia mengabaikan atau mereduksi wahyu menjadi teks mati, Allah mengutus Rasul sebagai mekanisme aktualisasi hukumnya. Rasul adalah institusi epistemologis yang menghidupkan teks menjadi praksis hukum yang aplikatif. Pertanyaan kritis bagi kita, apakah kita akan menafsirkan Al-Quran sebagai relik sejarah semata, atau mau bersaksi dan mengamalkan wahyu melalui Rasul yang diutus untuk menegakkan hukum Allah dalam kehidupan nyata? Doa reflektif. Ya Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, bukalah wawasan ilmiah dan spiritual kami, agar setiap ayat-Mu tidak hanya menjadi bacaan tekstual, tetapi menjadi pedoman normatif yang hidup. Jadikan kami bagian dari generasi yang mengintegrasikan wahyu ke dalam amal nyata, menjadikan Al-Quran sebagai instrumen hukum dan cahaya epistemik bagi peradaban manusia. Ya Rabb, teguhkan kami agar tidak tersesat oleh hawa nafsu, tradisi yang menyimpang, atau interpretasi yang melenceng dari sunnatullah. Satukan hati kami dengan Rasul dan hamba-Mu yang tulus, menjadikan hukum-Mu relevan dalam setiap tindakan, dan menegakkan kebenaran di tengah kompleksitas zaman. Amin ya Rabbal Alamin.